Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Cahyati dengan NIM 210181191. Di sini saya sebagai moderator daripada kelompok 6 dan kami akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 Mars. Baiklah, di sini sendiri saya akan mempresentasikan pertemuan ke-1. Pengertian e-commerce adalah elektronik merupakan commerce atau e-commerce secara umum kegiatan perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan perdagangan perantara atau intermediaries. Dengan media menggunakan media elektronik, dalam hal ini elektronik utama dengan menggunakan internet. Kemudian sedikit pengertian daripada konsep e-commerce adalah di sini konsep e-commerce terbagi menjadi 5 dasar. Yang pertama ada automation. Automation ini adalah otomatisasi atau otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual, atau konsep enterprise atau resource planning. Kemudian ada streamlining atau integration, yang dimana proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan lebih efektif, atau konsep just in time, tepat waktu. Kemudian ada publishing. Nah, di publishing ini adalah kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, atau konsep elektronik katalog. Kemudian ada konsep e-commerce atau SON. Interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error, atau konsep elektronik data interchange. Dan ada transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar, atau konsep electronic payment. Dan ada karakteristik e-commerce. Nah, karakteristik e-commerce ini terbagi menjadi 4 karakteristik. Yang pertama ada transaksi tanpa batas, di mana batas geografis tidak menghalangi perusahaan besar maupun kecil untuk go internasional. Kemudian ada transaksi anonim, di mana penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka atau interface, dan juga tidak memerlukan identitas asli selama bayaran di otoritas. Kemudian ada produk digital dan non-digital, di mana produk yang ditawarkan bisa lebih beragam. Kemudian yang terakhir ada produk barang tak berwujud, seperti data software atau ide-ide dapat dijual secara online. Kemudian yang terakhir ada perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia ini terdapat dua perkembangan, yakni yang pertama kultur. Masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog, juga masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual belikan. Kemudian masih senang menawar harga yang dijual. Yang kedua ada kepercayaan, di mana kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan kepada pembayaran elektronik juga masih kurang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansyah dengan NIM 210180197.
E-commerce telah membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi perusahaan, e-commerce menghasilkan berbagai keuntungan seperti pengurangan biaya komunikasi dan koordinasi, efisiensi pengadaan, jangkauan global, penambahan jam operasional 24/365, pengurangan biaya operasi, kustomisasi, dan personalisasi yang lebih baik, inovasi model bisnis, kecepatan time to market, dan rantai pasokan yang lebih dinamis. Selain itu, e-commerce memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan hubungan dengan konsumen melalui informasi yang terkini dan bebas pajak, serta mengakses pembeli potensial dalam jumlah besar secara global dengan biaya iklan yang lebih murah daripada media konvensional. Sementara bagi konsumen, e-commerce memberikan keleluasaan untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja, dengan lebih banyak pilihan produk dan jasa, personalisasi yang lebih baik, harga yang lebih murah, pengiriman yang lebih cepat, serta informasi yang lebih tersedia dan tidak dikenai pajak penjualan. Konsumen juga dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pelelangan maya, interaksi dengan komunitas elektronik, dan kemudahan berbelanja secara online. Selain itu, e-commerce juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, seperti memungkinkan telecommunicating, meningkatkan kualitas hidup, membantu masyarakat yang kurang mampu, dan mempermudah akses layanan umum. Masyarakat juga mendapat manfaat dengan kemudahan berbelanja secara online dari rumah, memperoleh produk dengan harga lebih rendah, serta fasilitasi layanan publik dan pemerataan layanan sosial. Meskipun demikian, e-commerce juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti masalah keamanan, kepercayaan, risiko konsumen, infrastruktur teknologi yang belum merata, kebutuhan akan pelayanan yang responsif dan ramah, serta masalah hukum dan legalitas. Diperlukan upaya yang serius untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk mengamankan informasi dan pembayaran elektronik yang meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem, serta memberi model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan regulasi yang ada. Dengan langkah-langkah yang tepat, e-commerce dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fakri, NIM 2101108. Di sini saya akan menjelaskan e-marketplace, iklan, dan e-tailing. E-marketplace sendiri adalah pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau jasa dan barang-barang lainnya. Ini dilakukan secara elektronis. Contohnya seperti Tokopedia. Adapun juga komponen-komponen dari e-marketplace. Yang pertama itu ada konsumen atau pembeli. Setiap pengguna internet berpotensi untuk menjadi konsumen atau pembeli dari marketplace. Yang kedua ada penjual atau seller, pihak yang menjual barang atau jasanya di marketplace. Yang ketiga ada barang atau produk, produk atau jasa yang dijual baik berupa fisik ataupun digital. Yang keempat ada front end, halaman muka web yang terlihat oleh user meliputi katalog, keranjang belanja, search engine, dan payment gateway. Yang kelima ada mitra bisnis atau intermediator, perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada dukungan pelayanan atau support service. Jasa pendukungan meliputi pengesahan sertifikat, jaminan orang ketiga sampai penyedia layanan. Yang ketujuh ada infrastruktur. Hal yang terkait dengan marketplace meliputi jaringan elektronik, hardware, software, dan lain-lain. Yang terakhir ada back-end, aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan pemesanan, manajemen persediaan, pembelian dari supplier, proses pembayaran, packing, dan pengiriman barang. Di dalam e-commerce ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi marketing yang mengacu pada pembagian target pasar ke kelompok atau segmen yang lebih kecil. Yang pertama itu ada segmentasi geografi, merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Yang kedua ada iklan. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan perusahaan. Harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin boards. Terdapat 6 metode web posting diantaranya banners. Iklan banners merupakan jenis iklan yang digunakan di internet. Ada 2 jenis banner diantaranya keyword banner dan random banner.
Yang kedua ada splash screen. Splash screen adalah halaman pertama dari sebuah website yang digunakan untuk menarik perhatian pemakai atau jangka pendek. Yang ketiga ada spotlighting. Search engines biasanya menyediakan ruang atau spot dalam homepage-nya untuk disewakan kepada setiap pelaku bisnis yang berminat. Yang keempat ada URL, Uniform Resource Locator. URL digunakan untuk menunjukkan alamat suatu situs. Yang kelima ada email, alamat email yang akan dijadikan sumber informasi untuk keperluan pengembangan database pelanggan. Yang keenam ada chatting room. Fasilitas chatting room merupakan ruang diskusi interaktif secara virtual. Selain e-marketplace dan iklan, ada juga e-tailing atau electronic retailing. E-tailing adalah suatu perantara penjualan, seorang penjual yang beroperasi antara pelanggan dan pabrikan, atau pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Contohnya Amazon, Walmart, atau Tesco. Karakteristik keberhasilan e-tailing. Yang pertama ada konten dari website, yaitu tampilan dan juga kemudahan yang didapatkan dari sebuah situs. Yang kedua ada komunitas dalam internet, di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Yang ketiga ada komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian. Konsep dasar model bisnis e-tailing. Yang pertama ada channel support. Usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Yang kedua ada kategori killer. Adalah pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan meskipun sebenarnya spesialisnya adalah pengecer untuk satu macam produk saja. Yang ketiga ada auctioneer. Dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Yang keempat ada vertical portal. Bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merch yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Terima kasih. Baik, saya Irfan Saban dengan NIM 187. Sini saya akan membahas pertemuan 4 dan 5. Yang pertama sini ada pengertian m-commerce. M-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet, smart card, maupun perangkat mobile melalui jaringan seluler. Keuntungan dari m-commerce yaitu ada mobilitas, jangkauan luas, ubiquitas, kenyamanan, instant connectivity, personalization, dan localization product. Selanjutnya terdapat keamanan m-commerce. Yang pertama ada autentifikasi, kedua confidentiality, ketiga data integrity, keempat repudiation. Selanjutnya ada pengertian e-payment. E-payment ini adalah suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran. Yang pertama ada user, cardholder, merchant, acquirer, certification authority atau CA. Selanjutnya ada model e-payment. Terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment, yaitu micropayment, e-wallet, e-cash atau digital cash, credit card, dan electronic bill. Selanjutnya ada keamanan untuk e-payment. Yang pertama ada public key infrastructure, kedua public key encryption, ketiga ada digital signature, keempat ada sertifikat digital, kelima ada secure socket layer atau SSL, yang keenam ada transport layer security TLS, yang ketujuh ada secure electronic transaction. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 6 dan ke-7, yaitu hukum e-commerce.
cybercrime dalam e-commerce oleh Edmund Makarim didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Jenis kejahatan cybercrime berkaitan dengan e-commerce yaitu 1. Pencurian nomor kartu kredit atau carding. Transaksi e-commerce yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain atau kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi. 2. Hacker dan cracker memasuki, memodifikasi atau merusak homepage, memasuki sistem perbankan, dan merusak database bank. Dan yang ketiga, penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Hukum e-commerce. Hukum e-commerce di Indonesia yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu 1. Information security. Information security menyangkut masalah keontektikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. 2. Online transaction meliputi penawaran, jual beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. 3. Right in electronic information soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. 4. Regulation information content sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Dan kelima, regulation online contact, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restriksi, ekspor-impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Kejahatan dan hukumnya. Jenis kejahatan carding terdapat 5 pasal diantaranya. 1. Pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. 2. Pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008. 3. Pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008. 4. Pasal 32 UU ITE tahun 2008 ayat 2, Pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008. Jenis kejahatan hacking terdapat 2 pasal yaitu 1. Pasal 30 ayat 1, 2, dan ayat 3. Kedua, Pasal 31 Undang-Undang ITE tahun 2008. Jenis kejahatan cracking terdapat 1 pasal yaitu Pasal 32 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2008. Virus dan attack terdapat 1 pasal yaitu Pasal 33 Undang-Undang ITE tahun 2008. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.